Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semuanya, malam hari ini saya bersama Bunda didampingi oleh Pak Sekda dan OPD terkait yang berkenaan dengan langkah-langkah penanganan pencegahan corona yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Sambil saya akan melakukan live Facebook bersama Bunda terkait dengan banyak hal yang sampai saat ini ada banyak pertanyaan yang tentu harus ada jawaban, dan juga persoalan-persoalan yang sampai saat ini masih harus kami sosialisasikan, kami sampaikan beberapa kebijakan edaran yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang kepada seluruh masyarakat. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah data yang hari ini mengalami perubahan, khususnya berkenaan dengan tambahan confirm positif terkait dengan beberapa orang. Pada malam hari ini sudah ada data yang keluar yang kita sampaikan kepada masyarakat semuanya. Pertama, bahwa sebaran penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Lumajang ini, ODP atau orang dalam pemantauan, berjumlah 322. Kemudian PDP berjumlah 43 orang, dan untuk yang confirm positif corona malam hari ini bertambah 4 orang dari yang sebelumnya total 13 orang. Hari ini Kabupaten Lumajang data confirm positif terjangkit virus corona ada 17 orang. Data tersebut terkait dengan yang confirm positif corona, pertama adalah inisial GF, laki-laki berumur 11 tahun dari Kecamatan Sukodono. Atas nama GF pada tanggal 13 April 2020 pernah menjalani rawat inap di RSUD Dr. Haryoto dengan status ODP. Faktornya, GF adalah anak dari TLE yang sudah teridentifikasi positif corona dari klaster peserta pelatihan pendampingan haji di Asrama Haji Sukolilo. Kemudian pada tanggal 13 April 2020
dilakukan rapid test, dan hasil dari rapid test atas nama GF hasilnya adalah positif. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 April 2020 atas nama GF dilakukan swab, dan hari ini tanggal 26 April 2020 hasil swab dinyatakan positif. Kondisi saat ini GF dalam proses isolasi dirawat inap di RSUD Dr. Haryoto. Kemudian yang kedua adalah atas nama BH, laki-laki, umur 54 tahun, dari Kecamatan Randuagung. Atas nama BH pada tanggal 16 April 2020 menjalani rawat inap di RSUD Dr. Haryoto dengan status PDP atau pasien dalam pengawasan dengan keluhan batuk, sesak, dan banyak penyakit penyerta yang lain, termasuk salah satunya adalah diabetes yang merupakan rujukan dari RSU atau Rumah Sakit Muhammadiyah pada tanggal 15 April 2020. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh tim medis adalah pada tanggal 15 April 2020 dilakukan rapid test terhadap atas nama BH, dan hasil daripada rapid testnya adalah negatif. Kemudian dilakukan swab pada tanggal 16 April 2020 yang hari ini tanggal 26 April 2020 hasilnya adalah positif. Atas nama BH, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020. Jadi meninggalnya dalam status PDP. Dan sebelum meninggal, beliau inisial BH atas nama BH telah dilakukan swab, dan hari ini hasil swabnya dinyatakan positif. Dan gugus tugas penanganan corona yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama Dinas Kesehatan, telah melakukan rapid test terhadap 4 anggota keluarga erat dari atas nama BH, dan hasil rapid testnya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, inisial NS, perempuan 24 tahun, dari Kecamatan Kelakah. NS merupakan orang yang berinteraksi erat atau kontak erat dengan orang yang sebelumnya telah dinyatakan positif corona. Kronologisnya, pada tanggal 3 April 2020 dilakukan rapid test. Hasil rapid test kepada yang bersangkutan atas nama NS hasilnya adalah positif. Selanjutnya NS dilakukan swab bersamaan dengan kontak erat yang berkait erat dengan orang yang telah dinyatakan positif,
Swabnya dilakukan pada tanggal 16 April 2020 dan hari ini telah keluar hasil swabnya dan hasilnya adalah positif. Saat ini atas nama NS dalam kondisi sehat tanpa keluhan dan menjalani isolasi mandiri yang terpadu yang terjangkit virus corona. Pada tanggal 16 April dilakukan swab sebagaimana yang lain, yang satu klaster dengan orang yang sebelumnya telah dinyatakan positif corona. Pada tanggal 16 April dilakukan swab dan hasilnya hari ini telah diputuskan atau hasilnya adalah positif. Saat ini atas nama MR, beliau dalam keadaan sehat tanpa keluhan dan menjalani isolasi mandiri terpadu atau karantina yang terpadu yang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 atau virus corona. Itu beberapa hal yang berkenaan dengan tambahan 4 nama yang malam hari ini telah dinyatakan hasil swabnya berjenjang yang telah diputuskan atau telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan malam hari ini saya mengumumkan kepada masyarakat 4 orang ini dengan nama-nama dan inisial yang sudah saya sampaikan. Saya kira itu untuk teman-teman wartawan. Sebelum nanti saya akan live di Facebook merespon seluruh pertanyaan dari masyarakat. Teman-teman wartawan ada yang ditanya? Yang di Kelaka itu kota dari kecamatan mana? Yang mana itu? Yang Kelaka pasien positif dari kecamatan mana? Ya, yang bersangkutan klaster pasien positif, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan klaster mana nanti Dinas Kesehatan yang akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk penanganan tindak lanjutnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Jumlah keseluruhan berarti 17 Ya, ya? 17. Jumlah keseluruhan yang positif di Kabupaten Lumajang totalnya 17 orang. Pak Bupati, apa ada upaya pengajuan PSBB Pak Bupati terhadap Kemenkes Pak Bupati terkait peningkatan jumlah positif? Saya belum berpikir ke arah penanganan atau pengajuan PSBB karena prinsipnya keadaan yang ada dalam penanganan virus corona di Kabupaten Lumajang dalam kontrol sekaligus penanganan yang kita lakukan tahapnya masih bisa kita jalani langkah-langkahnya sesuai dengan protokol penanganan virus corona atau COVID-19. Belum, yang PSBB kita tidak berpikir untuk mengajukan PSBB. Pengamanan perbatasan seperti apa? Ya, pengamanan perbatasan berjalan sebagaimana tahapan dan tentu pihak kepolisian dan TNI dengan didampingi Dinas Perhubungan melakukan screening di pintu perbatasan Kabupaten Lumajang di 7 titik perbatasan dan saat ini sedang berjalan. Hari ini tahap yang sedang dilakukan adalah di Jatiroto dan Kelaka. Ada lagi yang mau tanya? Ini tenaga medis sendiri wajah seperti apa? Soal apa itu? Sudah dilakukan tes atau Iya, secara berkala tenaga medis dilakukan tes atau rapid yang tentu itu akan menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan saling menjaga terhadap semua penanganan COVID-19 ini yang masing-masing bagi kami harus melindungi para tenaga medis untuk supaya tetap melakukan pelayanan yang terbaik dalam penanganan corona ini.
Nah, kalau hasil rapid kita tidak bisa mengumumkan, kita tidak bisa menyampaikan karena tidak ada standar ukuran terkait dengan mengumumkan hasil rapid. Sejak awal saya menyampaikan bahwa yang kita umumkan adalah hasil swab. Positif untuk rapid tesnya 50 orang. Enggak betul. Tidak betul. Saya kira gini, masyarakat semuanya yang berkenaan dengan informasi-informasi yang tidak dari kami pemerintah, saya kira untuk diabaikan. Kami prinsipnya akan melakukan informasi yang betul-betul terbuka, transparan. Mana yang penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, mana yang secara internal informasi itu kami harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penanganan-penanganan yang berkenaan dengan informasi yang sekiranya itu sebagai bagian dari perlindungan pasien akan kami lakukan. Tetapi bahwa berkenaan dengan seluruh informasi perubahan data orang-orang yang berkenaan dengan siapapun yang kita lakukan pencegahan terhadap virus corona ini akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Oke. Jadi jangan terpancing atau jangan memberikan justifikasi terhadap isu informasi yang tidak benar yang tidak kita sampaikan. Kita pasti akan sampaikan berkenaan dengan siapapun yang harus kita umumkan terkait dengan hasil swab yang harus diumumkan kepada masyarakat. Saya kira itu. Kondisi GF tadi disebutkan isolasi di RSUD Haryoto. Ya, GF. Kondisinya seperti apa? Dokter Bayu. Dokter Alimi. Mic-nya mana mic-nya? Kasih dong. Ya. Untuk kondisi GF, kondisinya baik, tidak ada keluhan, kita hanya mengkarantina dan isolasi untuk biar papar dengan keluarga yang lain. Sempat menjalani rawat inap tapi ya tanggal 13 nya. Sampai sekarang ada di rumah sakit, Pak, sedang diisolasi di rumah sakit. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya. Berikutnya saya akan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook, di akun, baik akun saya maupun akunnya Bunda. Cek yang akunnya Bunda, monitornya akunnya Bunda. Mana? Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan baca satu persatu. Nanti yang dari grup Facebook yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya bisa nanti disampaikan, karena ada yang hari ini ikut menjadi bagian dari Japon bareng malam hari ini dari banyak grup Facebook, sehingga respon yang akan kami sampaikan nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mengawali sebelum saya menjawab dari setiap respon pertanyaan masyarakat yang ada di Facebook, saya ingin sampaikan bahwa malam hari ini adalah kegiatan Jagong Bareng. Kita pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki program Jagong Bareng. Program ini merupakan program setiap bulan yang kami turun ke bawah, turun ke masyarakat, turun ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa untuk mencari informasi, mencari saran, mencari masukan berkaitan dengan pelayanan yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, karena hari ini kita semua mengetahui bahwa kondisi kita bersama-sama sedang menghadapi virus corona ini, pandemi COVID-19 ini, maka Jagong Bareng kita ganti dengan sistem Jagong Bareng melalui online, terutama melalui Facebook, untuk supaya
masyarakat yang berkeinginan untuk tanya terkait dengan persoalan-persoalan pemerintah, penanganan pemerintah, bisa kami jawab dalam kegiatan jagung bareng secara online di Facebook ini. Saya akan mulai dari pertanyaan yang ada di akun saya, dan nanti yang berkenaan dengan teknis akan dijawab oleh dinas-dinas yang terkait. Saya didampingi Pak Sekda, Dr. Bayu, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Pak Nuk, Asisten Ekonomi, Dr. Halimi, Direktur RSUD Dr. Haryoto, Bu Dewi, Kepala Dinas Sosial, Pak Teguh, Kepala BPBD, dan Pak Basuni, Kes Bangpol. Juga ada teman-teman UPD yang ikut juga live Facebook ini. Nanti akan kita minta jawaban mereka bila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan persoalan-persoalan di dinas yang lain atau dinas yang terkait. Terima kasih semua responnya. Ada yang mengingatkan untuk saling menjaga, saling menggunakan masker. Terima kasih semua, memang hari ini sudah diwajibkan, baik pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah juga telah membuat surat edaran untuk mewajibkan masyarakat Lumajang menggunakan masker. Ayo wis, maskeran rek, kabeh ya. Karena kita tidak tahu di sekitar kita apakah mereka ada yang terjangkit corona atau tidak. Kabupaten Lumajang hari ini sudah ada 17. Karena itu yang terbaik hari ini adalah gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak ke tempat-tempat yang menjadi keramaian orang atau adanya keramaian orang banyak. Bunda ada pertanyaan, Bunda, di akunnya Bunda? Ada. Ini mic-nya Bunda. Ini langsung ke ini bisa. Ya pakai mic lah. Iya, ini sudah masuk. Sudah masuk ya? Terima kasih kepada netizen yang sudah mengikuti jagung bareng Cak Torik dan Bunda. Sebagian besar memberikan semangat untuk pemerintah dan sebagian mendukung semua kebijakan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Tentu harapannya adalah masyarakat semuanya mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Ada pertanyaan, bagaimana kejelasan dengan kabar bahwa tenaga kesehatan Dr. Haryoto hasil rapid 50 orang yang positif? Tidak benar bahwa ada 50 orang yang positif hasil rapid di tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Haryoto, itu tidak benar. Agar warga masyarakat mengikuti perkembangan pemberitaan secara resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Soal rapid test tenaga kesehatan di RSU, sebagian sudah dilakukan dan jawabannya adalah yang soal 50 positif itu tidak benar. Itu saja, Cak. Ya, ini ada yang tanya, Bunda, lokasi isolasi terpadu. Ya, kami sampaikan lokasi isolasi terpadu saat ini sudah kita persiapkan di asrama atlet Stadion Semeru. Jadi ada berapa tempat tidur, Pak Sekda? Ada tempat tidurnya berapa? 48 tempat tidur. Jadi ada 48 tempat tidur sudah kita siapkan di asrama atlet yang kita miliki, tempatnya di sebelah Stadion Semeru. Kemudian soal tempat belanja di GM, ini ada yang terus mengkait-kaitkan. Ayo, saya ingin menyampaikan
banyaknya pendapat yang hari ini saling silang pemahaman. Yang satu menyatakan pendapat-pendapat tersebut berkenaan dengan masjid yang diminta untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, taraweh. Kemudian di sisi yang lain ada pertanyaan kenapa pasar, kenapa toko-toko masih buka. Oke, saya akan jawab satu-satu supaya sama-sama mendapatkan pemahaman. Sekali lagi supaya tidak berulang-ulang, saya ingin sampaikan jawaban ini supaya diperhatikan semuanya. Pemerintah ini bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya. Jaminan keselamatan masyarakat oleh pemerintah itu melalui apa? Melalui kebijakan. Kebijakan yang kami lakukan sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Ada yang tanya, kenapa sholat Jumat kok ditiadakan? Jadi yang ingin saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menutup masjid, tidak. Tapi kita menyampaikan untuk supaya kegiatan yang secara syar'i dibolehkan dengan segala keadaannya untuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, saya kira hal yang semuanya berkenaan dengan aturan atau syariat atau dalil-dalil sudah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi pemerintah sekali lagi tidak menutup masjid, tidak. Tapi pemerintah memberikan sebuah kebijakan melalui surat edaran untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Siapa yang mendasari semuanya ini? Kami pemerintah bukan tiba-tiba membuat kebijakan melalui surat edaran, tidak. Kami mendasari Majelis Ulama Indonesia yang telah melakukan maklumat. Majelis Ulama Indonesia yang telah berfatwa bahwa bila ada daerah yang dikhawatirkan dengan semakin menyebarnya virus corona ini, diperbolehkan untuk berkebijakan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Prinsip dasarnya bahwa pemerintah ini menjamin keselamatan hidupnya masyarakat. Pemerintah ini memberikan kebijakan yang ujungnya adalah kita melakukan perlindungan terhadap keselamatannya masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ya secara umum, bukan orang per orang. Cucuk wong siji wong loro wong telu, tidak. Nah, karena itu kita berkebijakan untuk supaya langkah kami pemerintah ini memberikan edaran itu supaya tidak semakin melebarnya orang-orang yang terjangkit virus corona. Kita hari ini tidak tahu orang yang nanti misalnya ke masjid apakah dia positif atau tidak tahu. Dulu misalnya ada yang berpendapat kan hanya di desa-desa tertentu, hanya di kecamatan-kecamatan tertentu, mungkin di perkotaan. Hari ini Kelakah sudah ada, Randuagung wis ono. Coba bayangkan. Kalau daerah-daerah yang dulu mungkin tidak kepikir orang-orang di antara kita semuanya ini terjangkit virus corona, ya sekarang ini kenyataannya. Biar mau nggak kepikir karena Kelakah akan ada yang terkena virus corona, ya sekarang malam ini ada. Kita tidak tahu di daerah yang lain, di tempat yang lain. Kita juga tidak tahu orang ini berpindah dari mana dan seterusnya. Nah karena itu pemerintah membuat kebijakan itu. Podorek. Saya nanti juga akan ditanya oleh malaikat. Sama dengan kalian juga nanti ditanya pertanggungjawaban pribadi masing-masing. Kalau saya ditanya malaikat, apa tanggung jawabmu sebagai bupati terhadap keselamatan masyarakatnya atau terhadap perlindungan kepada masyarakat? Ayo. Kalau saya tidak membuat kebijakan, nah, masa iya pemerintah tidak membuat kebijakan?
Bagi kami hari ini kebijakan yang memungkinkan untuk supaya masyarakat betul-betul terjamin keselamatannya dari virus corona, ayo sudah ikuti anjuran pemerintah. Saya tidak mau berdebat soal dalil, sudah banyak di YouTube, sudah banyak. Majelis Ulama Indonesia berulang kali menyampaikan terkait dengan seluruh pendapatnya. Para ustadz, para kiai, para alim, para ulama juga sudah menjelaskan sudah banyak menjelaskan dengan segala argumentasinya, dengan segala hukumnya, dengan segala dalil hadisnya. Ya, tidak usah berdebat soal itu sudah ada, tinggal cari mana yang sesuai dalam keadaan kondisi hari ini. Pertanyaan berikutnya, loh, pasar kok tidak ditutup? Pertokoan kok tidak ditutup? Bapak Ibu semua, ada banyak yang harus kita cermati sebagai pemerintah berkebijakan. Yang utama bagi pemerintah adalah bagaimana masyarakat ini terjamin keselamatan untuk seluruh segi kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Lalu pasar ini ditutup, pertokoan ini ditutup, mari ngono perekonomian ini mandek. Apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi dengan Kabupaten Lumajang? Ini tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa diperbandingkan. Pasar iya oke, kita terus melakukan sosialisasi bagaimana mereka supaya melakukan pola hidup supaya tidak semakin tersebarnya virus corona. Iya kita lakukan. Tapi lah nutup pasar rek. Terus ya apa dodolane wong-wong, ya apa perekonomian di Kabupaten Lumajang? Sekali lagi bahwa sholat Jumat ini bisa diganti dengan sholat duhur. Aturannya ada, syariatnya ada, dalilnya ada, kaidah fikihnya ada. Nah pasar ini, lek mau gak dodol, ya gak dodol. Tidak ada orang beli, tidak ada orang jual. Tutup. Tidak bisa diganti. Kemudian bagaimana dengan sholat tarawih? Jumat itu standarnya atau dalam syariat itu sama dengan sholat duhur. Artinya sama-sama menjadi hukum fikih yang wajib. Sama-sama menjadi hukum fikih yang wajib. Kalau sudah sholat Jumat maka tidak perlu sholat duhur, sama-sama wajib. Oke, jadi mengganti sholat Jumat diganti dengan sholat duhur yang sama-sama wajib. Karena kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Maka edaran dari MUI atau maklumat dari MUI bukan tidak Jumatan, tapi Jumatannya diganti sesama kewajiban atau sesama hal yang wajib sholat duhur. Paham ya? Wes. Tarawih ini sholat sunnah. Kalau Jumatan saja bisa diganti dengan sholat duhur dengan pilihan-pilihan yang sama-sama wajib, tentu tarawih bagi kami adalah lebih utama mencegah dengan tadi langkah-langkah yang sebagaimana dasarnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau maklumat Majelis Ulama Indonesia. Saiki ngene wis. Ada banyak argumen, ada banyak pendapat. Ayo, sing berpendapat ini tidak takut dengan corona tapi takut dengan Allah. Yang berpendapat bahwa kenapa tidak boleh tarawih di masjid, di musola, wis ngene. Kalian semua itu loh punya kesempatan hari ini, bapak-bapak ngimami sholat tarawih untuk anak dan istri, untuk keluarganya. Ayo wis, itu terbaik. Lakukan di rumah wis, jamaah sama. Di musola juga jamaah, di masjid juga jamaah. Wis sampean sing berpendapat tadi itu, berbagai macam pendapat tadi itu, ayo lakukan sholat jamaah tarawih di rumah masing-masing. Wis sing lanang-lanang ngimami. Ayo. Lah sing biasa punya pendapat macam-macam iku mau kate ngimami nang masjid mungkin sik anu lah, sik gemeter lah, wis. Saiki ngimami nang omahe dhewe-dhewe, ayo. Imamono anakmu, imamono bojomu. Ayo, sing pendapat-pendapat mau lho sing gak wedi mek corona mau lho. Itu lakukan. Sudah. Wis, lek perlu,
saking kepinginnya traweh wis perlu traweh sing 23 sing suwe sampai jam 12 enggak apa-apa. Ayo wis lakon kono. Sudah itu ya. Terus soal Idul Fitri sama Idul Fitri itu sholat Idul Fitri, sholat Id itu sholat sunnah. Sing wajib sholat subuh loh, sholat subuh sing wajib. Kan akeh wong iku sembayang Idul Fitri, sholat Idul Fitri, wah persiapannya macam-macam. Tapi lali kan sembahyang subuh. Kadang-kadang ono sing ngono iku. Sing wajib itu sembahyang subuh loh, itu wajib. Ya, sembahyang subuh. Nah, sholat Idul Fitri itu sunnah. Wes, iku jawaban kurang ya. Ada lagi Bunda pertanyaan? Ada. Bunda tolong dong sebaran ODP, PDP positif COVID dibuat petanya per desa. Pak Muhammad Nurul Habibi, untuk tingkat kabupaten, info di tingkat kabupaten kita hanya menampilkan sebaran per kecamatan. Kalau Bapak ingin melihat sebaran itu sampai pada tingkat desa, maka Bapak bisa membuka webnya puskesmas masing-masing kecamatan. Di sana akan kelihatan data sebaran per desa. Selanjutnya pertanyaan, saran Bunda, SKD yang sudah terbentuk di desa digerakkan menjadi Satgas Pencegahan COVID-19 di tingkat desa. Ya, secara otomatis Pak Dedi, secara otomatis Satgas yang ada di desa menjadi SKD yang ada di desa menjadi Satgas Pencegahan COVID-19 di tingkat desa. Ada lagi dari Bu Silvi Asna, apakah COVID-19 berdampak pada kondisi melambatnya perekonomian di Lumajang? Ya, adanya wabah COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi secara nasional sampai pada kabupaten kota itu menurun. Sangat berdampak kepada perekonomian di setiap wilayah. Contoh yang ada di Kabupaten Lumajang, usaha-usaha kecil praktis pendapatannya turun sekitar 70-80%. PK5 yang biasanya berjualan di sekolah-sekolah karena sekolah libur, maka tentu ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Warung-warung kecil, warung-warung kopi, tentu dengan adanya social distancing menyebabkan tidak ada lagi orang yang biasanya banyak keluar rumah, sekarang lebih banyak stay at home, diam di rumah. Ini juga mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Adakah jaminan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19? Tentu. Hari ini APBD Kabupaten Lumajang sudah melakukan pergeseran anggaran. Hampir pembangunan infrastruktur sangat banyak digeser untuk penanganan COVID-19. Apakah itu untuk penanganan kesehatan maupun penanganan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada banyak saudara-saudara kita yang ekonominya terdampak COVID-19. Banyak program yang akan diluncurkan untuk mereka yang terdampak. Ada program dari Kementerian Desa yang itu menginstruksikan setiap desa melalui dana desa mulai dari 25 sampai 35% digeser untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada
warga masyarakat di setiap desa yang terdampak secara ekonomi. Begitu juga di tingkat kabupaten. Nanti setelah pasca COVID-19 ada pemulihan, maka pemulihan itu tidak hanya pemulihan soal kesehatan, tetapi juga pemulihan soal ekonomi. Kami, APBD Kabupaten, sudah menyiapkan dana pinjaman tanpa bunga kepada pedagang-pedagang kecil, UKM-UKM kecil, atau usaha-usaha kecil lainnya yang tentu secara ekonomi terdampak sekali dengan adanya COVID-19. Ada pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan oleh beberapa dinas, kemudian bantuan-bantuan modal dan peralatan kerja. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang semata-mata untuk memulihkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lumajang. Kalau ini segera teratasi dan tertangani, maka sekali lagi patuhlah kepada anjuran pemerintah. Hal yang paling kecil saja, penggunaan masker. Masyarakat banyak yang tidak patuh. 2 hari yang lalu saya berkeliling ke arah utara, Lumajang wilayah utara. Banyak sekali masyarakat, baik di belanja di toko-toko maupun di pinggir-pinggir jalan dan pengguna lalu lintas tidak menggunakan masker. Bulanya on sepora, nyon tolong, angkui masker. Engki. Iya, saya minta tolong. Diulang. Gimana? Lupa sudah ngulangnya, tidak bisa. Iya. Nyon sapora saya benyaki, Pak, Bu, Oke. ngangkui masker kapihi. Angkui masker demi kesehatan Bibi dan orang lain. Ya Pak Ibu. Bibi. Iya, wis. Nah, sekarang ini di wilayah Kelakah itu sudah ada yang positif. Maka berhati-hatilah. Panjenengan tidak tahu siapa yang membawa virus. Apakah orang di sebelah panjenengan? Apakah orang itu berada di satu rumah dengan panjenengan? Atau satu lingkungan pekerjaan dengan panjenengan? Panjenengan tidak tahu. Karena pembawa virus COVID itu tidak harus secara fisik lemah. Ada yang daya tahan tubuhnya kuat sehingga seperti bukan orang sakit. Padahal virus itu sudah ada di dalam tubuhnya dan siap menularkan kepada siapa saja. Maka sekali lagi tolong gunakan masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, jagalah kesehatan, jagalah diri sendiri dan orang lain. Diam di rumah, hindari kumpulan-kumpulan banyak orang. Ada lagi. Sudah. Ada ini yang tanya ini soal Bu Dewi ada ya, Bu Dewi? Ada yang tanya soal bantuan 600.000. Mic-nya mana mic-nya? Bantuan 600.000 yang dari pemerintah pusat. Bu Dewi dijelaskan soal seluruh data berapa yang menerima di Kabupaten Lumajang, alokasinya totalnya berapa. Dari alokasi yang semua telah diputuskan itu tentu masih kurang, iya. Nanti akan ada tambahan dari pemerintah provinsi dengan pola bantuan yang lain. Pemerintah kabupaten juga ada. Bu Dewi, dijelaskan Bu Dewi. Terima kasih Bapak. Bu Dewi sebelah mana Bu Dewi? Oke. Terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Kemensos, Berdiri. terkait dengan bantuan dari Kemensos yaitu bantuan sosial tunai
untuk Kabupaten Lumajang kita diberi pagu sebanyak 29.008 warga miskin yang terdampak. Sedangkan data dari DTKS yang kita peroleh dari pusat 22.623. Sedangkan dari non DTKS itu 6.385. Jadi untuk data ini sudah ditentukan oleh pusat. Kami hanya menambahkan yang 6.385 itu data dari non DTKS yang ada di Kabupaten Lumajang. Adapun besarannya sebesar Total DTKS berapa? 22.623, Bapak. Iya. Yang non DTKS 6.385. Gini, jelas nah aku gak paham gue ngomong ibu. DTKS itu apa? Jadi gini, dijelaskan, ndak usah singkatan, dijelaskan begini. Misalnya saiki sing wis entuk teko pemerintah pusat itu PKH itu untuk opo, BPNT itu untuk opo, macam-macam. Di luar itu ada tambahan ini apa namanya, berapa, mekanismenya bagaimana? Jadi selama ini untuk penerima bantuan sembako, yang di dalam bantuan sembako itu ada juga penerima bantuan PKH berupa santunan untuk orang yang hamil, anak usia dini, anak SD, SMP, difabel, itu ada kriterianya masing-masing sebanyak 86.000 sekian. Sedangkan untuk yang bantuan tunai yang akan diberikan oleh Kemensos itu bagi warga yang termasuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial di luar penerima sembako. Datanya sudah beda lagi. Kemudian ada perluasan untuk pemberian bantuan sembako itu sebesar 32.575. Kalau kita hitung di atas kertas, logika dari penerima bantuan dari pusat untuk dari Kemensos untuk warga miskin di Kabupaten Lumajang insya Allah sudah tercover semua, Bapak. Total berapa yang dapat bantuan itu? Total semuanya berapa ratus ribu orang yang 148.000. Jadi yang mendapatkan Bantuan sembako. bantuan dari semua ya, semua. Iya. Sosial mengcover 140.000 kepala keluarga. Sementara data kemiskinan yang ada itu 138.225 Iya. logikanya lebih sudah tercover. boleh belum yang BLT bisa. Oke, jadi begini. Total yang mendapatkan alokasi untuk diintervensi bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten itu totalnya 148.000 tadi. Oke. Nah, wes gini, masyarakat Lumajang, ayo bersama-sama. Ada yang tanya tidak tepat sasaran, bisa jadi iya. Nanti juga ada bantuan langsung tunai atau bantuan dari pemerintah pusat melalui desa dari alokasi dana desa. Jadi dana yang dari alokasi dana desa ini itu untuk masyarakat yang di luar dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Sing liyane sing teko Kementerian Sosial iki itu nanti ada anggaran dari dana desa melengkapi itu. Nah, untuk yang tadi menyampaikan tidak tepat sasaran, mungkin menyampaikan iki kok sing didata mek dulur-dulure tok. Oke, nanti akan kami evaluasi. Tapi sampaikan. Ojo mek ngomong mari ngono, ndi iku apa kok tidak merata? Iya, ayo bantu kami. Ya apa caranya merata? Kalau ada kondisi di mana kejadiannya tidak tepat sasaran atau ada orang yang betul-betul berhak menerima bantuan, miskin, terdampak secara ekonomi tapi tidak mendapatkan bantuan, sampaikan kepada kami pemerintah. Boleh melalui mekanisme apa saja, boleh, sudah ada lapor Lumajang, boleh. Tapi sopo ya. Di desa misalnya tetangga kalian menemukan orang yang tidak mendapatkan akses bantuan dari pemerintah, termasuk soal corona ini, sampaikan, laporkan. Sekarang sudah zaman yang semua terbuka. Saya juga terima kasih kalau ada masyarakat yang menyampaikan iki durung DKI, padahal dia terdampak, padahal dia seharusnya dapat. Sampaikan di mana orangnya, desanya mana. Nanti akan kita lakukan evaluasi, termasuk perubahan-perubahan nama. Wes ngono ya. Jadi ngresurone
Oke, saya terima ngersulone. Protesnya saya terima, iya. Tapi ayo ditindaklanjuti, tidak sekedar protes, sampaikan kepada kami, kepada saya, iki loh datanya Pak Bupati, dilapor Facebook bisa. Nanti saya minta Kominfo yang berkaitan dengan lapor-lapor ini untuk juga di-save siapa namanya, desanya mana, untuk kami lakukan perubahan-perubahan data. Wes, itu soal bantuan yang semuanya baik dari pemerintah pusat maupun nanti pemerintah daerah. Prinsip dasarnya begini, yang pemerintah kabupaten kami akan fokus untuk bantuan beras. Jadi iki rungono rek, rungono, sing temen rungono ya, ojo apa putus-putus. Rungono temenan iki ya. Sing paketane katentek nang tuku. Sing sinyal-sinyal wis terus golek sinyal sing rungono kabeh wis ya. Pemerintah kabupaten akan melakukan fokus bantuannya dalam bentuk penanganan ketahanan permakanan, terutama bahan baku, terutama beras. Jadi kami akan fokus untuk penyediaan beras. Pertama, melalui gerakan Ngeramut Tonggo. Dari mana gerakan Ngeramut Tonggo ini? Berasnya dari masyarakat, komunitas, teman-teman pengusaha. Ada banyak orang-orang yang hari ini membantu melalui gerakan Ngeramut Tonggo ini, yang kemudian diberikan kepada tetangganya, diberikan kepada orang lain yang berkebutuhan dengan beras karena terdampak ekonomi. Banyak, misalnya PKL, tukang beca, angkutan, macam-macam semuanya ya. Oke, itu yang dari gerakan Ngeramut Tonggo. Apakah ada dari pemerintah? Ada. Nanti ada alokasi dari pemerintah melalui bantuan di kementerian, di dinas sosial, yang juga fokusnya adalah beras. Dinas sosial juga sudah mengalokasikan anggaran untuk juga beli beras. Semua dinas yang sekian waktu programnya adalah membantu yatim, membantu duafa melalui Kesra, juga sekarang fokusnya beras. Jadi bantu beras, anggarannya ada dari pemerintah, juga ada dari masyarakat, juga ada. Jadi ojo mikir itu duit masyarakat, ini duit pemerintah. Enggak, sama. Kita juga sama. Bahkan PNS, di rumah PNS ini dipotong saya. Bupati 100%, gajiku juga 100%, gajinya Bunda Indah ya 100% sudah. Gaji 100% ini sudah diberikan untuk penanganan Covid, penanganan corona. Wes ya, aku wes ngomong ini kok di pemerintah saya dorong wes yang begitu sudah. Kita juga berikhtiar sekuat tenaga, seluruh sektor kita tuntaskan untuk menangani persoalan corona ini. Yang dari PNS tadi saya lanjutkan, itu 1,1 setiap bulan, 1M 100 juta. Dan bulan ini sudah ya, Pak Sekda ya. Ya, bulan ini sudah, bulan depan juga dilanjutkan. Uangnya untuk apa? Beli beras. Kita ini butuh berasnya itu sebulan berapa Pak Nur? Berapa ton? 56 per bulan. 46.000. Nah, yang perlu di cover itu 46.000 keluarga beras. Dari laporan kepala desa. Ini saja nanti pasti masih ada data yang nyusul. Saya yakin itu. Dan ingat, biasanya orang yang juga sudah dapat bantuan, dia tetap menuntut bantuan dari pemerintah. Padahal sudah dapat bantuan BKH, padahal sudah dapat bantuan BBNT. Nah, saya minta mereka-mereka yang sudah dapat bantuan, ayo saling berbagi. Sehingga itu bantuan ke pemerintah pusat, kami tidak akan fokuskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, tidak mendapatkan beras dari pemerintah daerah. Tapi yang tidak tercover oleh pemerintah pusat, kami akan cover. Makanya, lek ono informasi yang tidak merata, wis, baik, terima kasih saran kepada kami. Tapi ayo lanjutkan langkah itu dengan menyampaikan kepada kami, endi sing durung entuk, sampaikan kepada kami, akan kami alokasikan beras, baik melalui gerakan Ngeramut Tonggo maupun melalui anggaran yang ada di pemerintah daerah. Ngono yo, wis.